Halo Talavers. Punya banyak duit? Pengen mobil yang nyaman buat keluarga, tapi Toyota Alphard membosankan? Atau duitnya belum cukup buat beli Lexus LM? Ya udah, fix ini mah. Mobil ini adalah mobil yang paling pas buat kamu. Namanya Toyota Grand S. Atau di belahan bumi lain juga disebut sebagai Hiace Majesty. Bingung kan? Kenapa Hiace jadi mahal dan mewah? Gini, biar kita sepaham dan gak makin bingung, kita mau ngasih tahu dulu kalau Grand S ini memang merupakan turunan dari sebuah Hiace Premio alias generasi ke-6 dari Hiace secara keseluruhan. Aneh, kan Hiace mobil komersil, kok jadi gini? Sebenarnya enggak juga sih. Grand Ace adalah jawaban dari Toyota pas ngeliat banyaknya Hiace generasi sebelumnya yang disulap jadi jauh lebih mewah dibanding aslinya. Mereka kayaknya baru nyadar kalau potensi mobil ini malah digarap sama pihak ketiga yang berbasis modifikator interior. Gak pengen cuannya digerus sama pihak ketiga, mereka tentu bikin sesuatu yang lebih niat dengan ngeluncurin versi mewah dari Hiace dengan nama Grand Ace di tahun 2019 lalu. Lebih niat? Maksudnya yang versi Hiace Premio nggak niat gitu bikinnya? Enggak, maksudnya Hiace Premio kan dibuat untuk memenuhi permintaan kelas komersil yang butuh kapasitas penumpang yang banyak. Di luar dari itu, nggak ada lagi Hiace Premio unggulkan selain pembaruan dari versi sebelumnya. Beda sama Grand Ace yang jauh lebih mewah. Dari luar aja auranya udah beda. Grill chrome-nya yang gede ini mendominasi wajahnya, bikin penampilannya dari depan sama sekali nggak nyisain tampang-tampang mobil komersil. Beda halnya kalau melipir ke bagian samping. Jelas profilnya nggak bisa ditutupin kalau mobil ini adalah glorifikasi dari sebuah mobil komersil. Untungnya, velgnya diganti jadi two-tone polish kayak gini, yang ukurannya 17 inci. Karena pakai bodi yang plek-ketiplek dengan Hiace, Toyota harus kembali kerja keras ngilangin kesan polosan buat desain buritan mobil ini. Desain stop lamp-nya diubah jadi pakai LED. Plus dikasih tambahan garnish yang nyambung ke lampu tray plat nomor. Walau nggak bisa nyembunyiin profil belakang sini yang benar-benar lurus tanpa lekukan, ini udah percobaan yang bagus banget dari Toyota. Ya meski ada yang bilang ini berlebihan sih. Tapi kalau udah masuk ke kabinnya, nggak bakal ada lagi yang bilang ini berlebihan. Mewahnya pas, nyaingin Alphard, tapi nggak norak dan lebay kayak beberapa bengkel modifikator jok. Meski layoutnya serupa dengan Hiace Premio, pemilihan material wood panel dan list aluminium bikin nuansanya jadi beda. Belum lagi kontrol AC digital dan tuas transmisi yang kokoh banget. Yang tersisa cuma setirnya yang persis punya Innova gini. Itu pun punya Grand S jauh lebih rame dari segi tombol-tombol buat ngatur MID di instrumen klasternya. MID ini full TFT ya, bukan layar kalkulator kayak di Hiace. Tapi yang utama adalah kabin belakangnya. Orang awam nggak bakal bisa bedain mana Alphard mana Grand S, saking miripnya kursi captain seat yang dipakai. Asiknya, motif dan materialnya elegan dan nggak berlebihan. Apalagi aksen-aksen kayu di door trim yang dihiasi ambient light plus kontrol AC digital di plafon bikin mewahnya makin jadi-jadi. Oh iya, nggak kayak Alphard dan Velfire yang formatnya 7-seater, Grand S ini di Jepang sana punya layout 6-seater dengan baris ketiga yang kursinya persis kayak baris kedua. Tapi kalau itu kurang, Toyota Thailand menjual mobil ini dengan format 9-seater. Iya, ini bisa ngangkut 9 penumpang dengan kursi baris keempat model normal kayak di Hiace. Selain bisa memilih format seating capacity-nya, warna interior ini juga bisa dipilih antara full black dan black and beige. Tapi jangan lupa, masa interior bisa dipilih, eksteriornya enggak? Buat bodi, mobil ini cuma tersedia dalam pilihan warna monoton.
Toyota Thailand cuma nyediain hitam dan putih. Padahal di Jepang ada warna abu-abu dan silver yang menurut kita lumayan cakep. Tapi harusnya warna emas kayak di HS Premio juga kece sih. Apalagi warna graphite grey di Velfire baru. Top banget. Tapi udahlah, Alphard Velfire adalah mobil yang berbeda. Toh mobil ini bisa mengangkut 2 penumpang lebih banyak. Kok bisa? Iya, adanya baris keempat bikin mobil ini otomatis lebih besar dibanding Alphard. Nih perbandingan dimensinya, jauh kan? Dimensinya yang bongsor nggak karuan tentu butuh tenaga yang lebih gede pula. Di balik kap mesin Grand S tersemat mesin 1GD berkapasitas 2800 cc turbo diesel. Meskipun ini merupakan mesin yang sama kayak Fortuner 2.8, tapi powernya dilemesin jadi 174 horsepower. Beda 25 horsepower dengan Fortuner. Tapi torsinya tetap buas kok. 419 Nm udah lebih dari cukup buat menghela bobotnya yang lebih dari 2 ton. Oh iya, mesinnya nggak di bawah jok pengemudi ya. Jadi kabinnya lebih tenang dan damai dibandingkan HS Commuter. Tenaga gede, bobot berat, mesti pengereman yang pakem nih. Tenang, udah ada rem cakram di keempat rodanya kok. Amit-amit terjadi apa-apa, sasisnya juga udah diperkuat di beberapa titik. Namun untuk mencegah itu terjadi, ada banyak banget fitur tolak bala di mobil ini yang mereka namakan Toyota Safety Sense. Di antara banyaknya fitur active safety di dalam paket sensing ini, yang paling krusial adalah radar cruise control yang bisa nyesuaiin laju mobil dengan kendaraan di depannya. Ada juga fitur pre-collision mitigation yang mengintervensi pengereman saat ada objek yang kemungkinan bakal ketabrak. Kece! Di luar untuk keselamatan, Grand S ini masih menyimpan beragam fitur lain untuk bikin siapapun betah di dalamnya. Bahkan sebelum naik, penumpang bakal disambut dan diterangi oleh lampu di footstep-nya ini. Pas udah duduk, ada meja di tengah kursi ini yang persis kayak punya Alphard buat naro-naro sesuatu. Jangan lupa kalau kursi ini udah full elektrik ya. Di kursi belakang juga ada rear seat entertainment model ngegantung di plafon sini. Sayang adanya layar ini memastikan bahwa nggak ada panoramik atau bahkan sunroof sekalipun. Dengan segudang fitur, kelegaan kabin, interior mewah plus durability khas Toyota, pasti harganya nggak murah-murah amat. Di Jepang, Grand S tipe G dilepas di angka 6,2 juta yen atau sekitar 638 juta rupiah. Sedikit lebih murah dibanding tipe premium yang dibanderol 6,5 juta yen atau setara 669 juta rupiah. Kalau di Thailand beda lagi. Harga tertingginya berada di angka 2,2 juta baht alias 894 juta rupiah. Gimana kalau masuk Indonesia? Beberapa importir umum menjual mobil ini di atas 2 miliar rupiah. Tapi kalau nanti Toyota Astra yang masukin, pasti lebih murah deh. Cuman pertanyaannya adalah, apakah mereka yakin buat ngegerus pasar Alphard sendiri?